Halo semuanya, aku Giska dengan NIM 27. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Aku berlian dengan NIM 33. Dan di sini ada Ilham NIM 21. Di sini kita mengangkat tema identitas sosial Dengan judul kontribusi penggemar K-pop. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut narasumber kita yang hebat. Halo Kak, Halo, boleh perkenalan nih? Siapa namanya? nama saya Teresia dari Fakultas Psikologi. Jadi gimana kabarnya? Baik, Baik. Iya. Kesibukannya saat ini apa aja? paling ya kuliah. Kalau kuliah lagi kosong, biasanya nonton drakor, terus Vander gitu. Drakor. Iya. Suka apa aja ini yang ditonton? Dia lagi tren. Yang lagi tren, banyak berarti ya? Suka sekali ya sama drakor. Iya, soalnya kan aktornya juga dari aktor Korea gitu. Oh gitu. Idol. Biasanya film apa itu Kak? Yang ditonton sih Oh My Gosh, Lion. Oh iya iya. Yang gimana itu? Romance atau action? Bukan romance, bukan action, kayak komedi gitu. Oh, komedi. Iya. Oke. Yos, tanpa lama-lama lagi, kita akan bertanya sedikit-sedikit tentang Kak Tere ini yang jadi K-popers. Silakan, bisa. Oke, kita mengulik ya untuk Kak Tere yang suka K-pop nih. Apa sih yang Kak Tere rasakan ketika menyebut diri sendiri sebagai penggemar K-pop? Yang pertama sih senang, soalnya merasa dianggap sebagai fans K-pop gitu ya. Soalnya fans K-pop itu biasanya kadang dilihat jelek, kadang dilihat baik gitu, tapi lebih banyak ke baiknya gitu. Merasa bangga. Jadi seru ya mengikuti K-pop gitu ya? Iya. Oke, pernah nggak sih Kak Tere itu merasa terhubung atau berbeda dari lainnya karena menjadi bagian jadi penggemar K-pop? Kalau itu sih pernah, soalnya waktu dulu itu apa namanya, kita kan fanbase gitu kan, kayak kita tuh sering chattingan di grup gitu, kayak terhubung banget, kayak kadang kayak ada yang ini kita langsung klop gitu. Oh, Jadi gitu ya. langsung, karena kita punya satu kesamaan yang sama, jadi kayak kita gampang akrab banget gitu. Gitu. Iya. Iya. Jadi bisa saling sharing ya Kak, Iya. pengalaman-pengalaman waktu suka K-pop ini, Iya. K-pop indie gitu ya Iya. Kak. Pernah nggak sih Kakak merasa bangga atau malu saat melakukan ketika di depan banyak umum itu kayak nyanyi K-pop, melakukan narian-narian K-pop? Apa Kakak pernah merasakan malu? Kalau malu sih enggak, karena tapi yang pertama tahu tempat dulu sih kak. Biasanya di tempat itu kayak banyak fanatik K-pop, pastinya nggak bakal joget-joget K-pop kan, nggak bakal nyanyi K-pop. Soalnya kita sebagai K-pop juga harus menjaga nama baik idol kita, jadi nggak sembarangan buat nyanyiin, buat kita itu nggak dihina atas nama idol kita. Jadi kalau bangga ya bangga aja. Kayak di kerumunan ini di fakultas saya sendiri kan ada yang banyak yang K-popers juga. Iya. Nah itu biasanya kita yang kalau bicara K-pop sama yang sesama K-pop aja itu. Oh, iya, baik-baik. Lebih tahu tempat berarti. Iya, kita tempat aja. Oke. Baik Kak Tere, sebelumnya nih, sebelum suka sama K-pop, nah awal-awalnya itu kok bisa suka ke dunia K-pop itu awal mulanya gimana? Bisa diceritain mungkin? Dulu kan sebelum suka K-pop lebih suka ke drakor dulu, tapi ke drama Cina. Soalnya aku kan gabut gitu kan, kayak pengen nonton terus gitu. Aku tertarik sama pemain utamanya, dan aku cari-cari, dan kebetulan ternyata pemeran utamanya itu idol. Semakin aku cari, kayak idolnya itu juga bagian boy group Korea gitu kan. Ternyata aku juga semakin menarik jadi fans Korea gitu, jadi idol Korea gitu. Jadi karena gabut aja ya, Iya. bukan diajak teman atau Bukan, jadi enggak? keinginan sendiri aja, ketertarikan sendiri. Iya, baik. Terus pernah nggak kamu membeli album, voting atau project
hanya karena semua orang di fandom kamu itu beli gitu, jadi kamu ikut-ikutan gitu? Kalau ikut-ikutan sih enggak, tapi karena kemarin sendiri lagi. Soalnya kalau udah fans kayak apapun projectnya itu dibeli, kayak album terbaru, terus kayak fan merchandise-nya, votingnya itu pasti beli. Karena kalau FOMO itu enggak sih, kan kita kan fans gitu pasti udah beli gitu, jadi kayak bareng-bareng belinya gitu. Berarti kemauan sendiri ya? Iya. Nggak ada kayak ikut-ikutan aja gitu? Nggak ada? Baik. Setelah itu, apakah kamu pernah merasa tertekan untuk suka atau tidak suka pada idol tertentu karena opini mayoritasmu tuh kayak suka sama idol gitu, terus kamu tertekan harus suka juga gitu mungkin? Kalau tertekan sih enggak sih, nggak pernah merasa tertekan. Soalnya kita kan nggak merasa suka sama diri kita ke idolnya, ya udah kita suka, nggak ada kayak tertekan dari mayoritas nggak ada gitu. Jadi kayak pendapat sendiri, oh aku suka idol A, mereka suka idol B, ya terserah aku. Iya. Meskipun mereka banyak orang yang suka idol B, ada tekanan pun kita juga terlalu memperdulikan gitu berarti. Kadang kalau kita suka idol A, si teman saya suka idol B, kadang kita lebih kayak tertarik juga si idol B ini juga gitu. Oh, sama-sama sharing Iya. gitu, idol B ini begini, Iya. kalau menurutku idol A ini begini, jadi bisa saling tukar pendapat. Iya, gitu. Oke. Terus menurut kamu nih, di fandom kamu itu ada aturan yang tidak tertulis nggak sih? Kalau tidak terus biasanya ada. Kalau misalnya di fandom itu kan kita nggak boleh kayak ngomongin idol kita, nggak boleh kayak yang di luar sara gitu. Berarti saling menghargai gitu? Iya, menghargai privasinya idol itu tadi. Oh iya, dari aku, pas kamu gabung fandom K-pop, tuh pernah nggak bikin kamu tuh ngerasa punya rumah kedua atau tempat yang bikin kamu nyaman? Pernah sih. Dulu kan aku join K-pop juga, aku lagi kayak down-downnya gitu kayak. Tapi waktu lihat video mereka, konten-konten mereka itu kayak menghibur banget gitu kan. Terus kayak merasa terhibur, kayak nyaman, jadi kayak betul nggak ada teman dekat yang benar-benar dekat gitu. Cuma teman K-pop ya teman K-pop gitu doang. Itu kayak waktu lihat konten mereka kayak merasa nyaman, kayak lega gitu ya. Iya. Jadi kayak pas nonton itu terus ada temennya juga Iya. banyak, kayak merasa kesupport Iya, juga, jadi support. downnya hilang mas. Iya. Terus pas jadi bagian dari fandom yang bikin kamu ngerasa nyaman itu, kamu lebih diterima, dimengerti, atau gimana? Kalau diterima di pasti, soalnya kita di fangirl K-pop itu biasanya selalu mengerti, selalu menerima apapun itu. Soalnya kita kan sama-sama suka idolnya gitu, pasti banyak yang kurangnya, banyak lebihnya. Jadi kayak asal kita tahu prioritas, tahu menghargai idol kita, itu gampang aja diterimanya. Gampang aja. Oke. Dukungan dari sesama fans K-pop nih, sejauh mana sih? Dari dukungan dari mereka itu sampai mungkin kayak dibela-belain pas kamu lagi di samperin mungkin dari jauh atau gimana, atau mau minta meet gitu. Kalau biasanya gitu sih kayak lebih ke ada event aja sih, event K-pop aja. Kalau misalnya nggak ada penghargaan atau gimana, kalau ada event bareng gitu kan, mau misalnya ada konser biasanya kan di Indo itu konsernya di bioskop gitu kan. Iya. Nah itu kalau nggak ada yang barengin, biasanya kita main bareng gitu, nyusul teman itu tadi. Terus habis itu kalau misalnya booking tiket itu, kalau orang yang lagi sibuk biasanya kita yang bookingin gitu bareng-bareng. Effort banget berarti Iya. mereka. Saling melengkapi juga ya kan ya. Terus pernah nggak udah nonton konser di mana aja nih? Dari mulai suka K-popers sampai sekarang? Belum pernah nonton konser secara langsung. Oh, belum pernah. Iya, soalnya Iya, iya. oke, tahu. Iya. Tapi kalau pas ada mereka ngeluarin album baru ataupun sesuatu yang baru dari mereka tuh, kamu langsung nonton atau enggak? Biasanya langsung nonton. Kalau misalnya konten gitu, konser, biasanya kita jauh-jauh hari itu kan kayak ada pengumumannya dulu tuh kan, pengumumannya dulu. Launch story Iya. gitu. Kayak kita langsung kayak ayo nabung gini, ayo nanti kita konser.
larang di bioskop gimana, nanti kita beli merchandise-nya, jangan lupa nontonnya banyak gitu. Seru juga ya. Seru juga ya. Ada tantangannya. Harus menabung dulu ya buat Dari beli jauh albumnya. soalnya kan harganya ya lumayan pricey. Oh, iya. Nggak semurah itu. Itu ngikutin konten mereka ya, dari Iya. mulai yang dari belakang terus pas manggung juga ngikutin semua Iya, konten. semua konten pasti tonton. Tahu dong berarti hariannya mereka. Iya, tapi nggak yang harian bener-bener harian Iya, kayak yang direkam itu Iya. kan. Oke. Mungkin dari aku lagi di media sosial, kan kamu tampil beda nggak sebagai K-popers dibanding di dunia nyata? Tentunya sih iya, soalnya kan kita kalau di sosmed biasanya kayak kita mencerminkan apa yang kita suka gitu. Kayak di dunia nyata kan nggak semua orang harus suka sama kita kayak dengan fashion kita. Mungkin kan terutama kan saya K-pop juga kan. Kalau di medsos itu kayak aku menunjukkan kalau aku suka K-pop, kayak aku pasti kayak ada di tas aku kayak ada merchandise K-pop gitu, kayak baju aku kayak mirip-mirip ke K-pop gitu. Kalau di medsos, kalau di rumah kan di depan nyata itu kan kayak lebih ke yang lebih sopan, yang nggak menunjukkan diri gitu. Berarti kalau di medsos kita punya orang kedua kita. Iya berarti. betul. Jadi nggak perlu di dunia nyata kita tampilin semua. Yang penting di media sosial ada, kita boleh tampil beda. Iya gitu kayak apa adanya di Apa adanya Iya. di live. Oke, sangat brilliant. Iya, kemudian dari saya ya, pernah nggak kamu mengatur apa yang ingin kamu tampilkan soal fandom di teman atau keluarga kamu gitu? Yang karena kamu takut dinilai gimana baik apa enggak gitu? Kalau pernah, soalnya kan biasanya apa di fandom itu kan kayak kita kan sikap kita kayak menyesuaikan sama fandom itu, kayak si fandom ini tuh anaknya gini, berarti kayak aku harus gini. Kalau di fandom yang ini anaknya kayak gini, berarti aku harus kayak gini. Kayak misalnya di fandom A itu kayak anaknya tuh asik-asik, seru, banyak omongnya, jadi kayak aku harus disitu kayak lebih interaktif, lebih banyak omongnya lagi. Kalau yang di fandom B ini misalnya dia lebih banyak ke ngomongin real life sama idol-idolnya, jadi kayak harus menyambungkan ke real life-ku ke idol-idol juga gitu. Oh iya, oke. Oke, menurut Kak Tere sendiri, bagaimana fans K-pop menampilkan identitasnya di media sosial? Kalau fans K-pop di menampilkan identitasnya itu biasanya lewat Instagram, TikTok, atau enggak konten-konten yang mereka buat. Biasanya kalau kita itu ada konten yang kita buat khusus buat menampilkan kita gitu sebagai fanbase K-pop itu aja tadi itu. Ya, sosial media itu tadi. Ada ini nggak? Ada ciri-ciri khusus nggak tiap fanbase itu? Biasanya ada Kak, tergantung dari fanbase-nya masing-masing, aturannya seperti apa pasti ada ciri-cirinya masing-masing. Oke, kalau dari fanbase-nya Mbak Tere itu ciri-ciri yang khusus banget. Yang khusus banget itu pasti banyak perintilan itunya, merchandise-nya itu. Wah, banyak merchandise. Yang kece-nya, kayak Kece. bajunya itu kayak lebih apa ya? Lebih elegan, lebih elegan. agak terbuka gitu. Oh, Ya, Kak Tere, dari sekian banyak pertanyaan dari kami, Ya. siapa sih idol kakak kok kayaknya menarik gitu? Kalau dari saya sendiri itu ada satu idol K-pop itu yang menarik, itu dari grup Seventeen, namanya si John Wonu. Oh, siapa? John Wonu. John Wonu. Dia panggil aja Wonu gitu. Oh, Wono. Ya. Oke. Itu sudah lama banget dari kapan, Kak? Dari waktu SMA. Oh, waktu SMA. Iya. lama sekali berarti. Iya. Dari SMA satu orang. Enggak, itu kan awalnya dari satu boy group aku suka semua. Oke. Tapi kayak lebih tertarik yang satu ini. Oh. Dia punya daya tarik sendiri gitu. Berarti dari SMA suka boy group tadi. Iya. Terus butuh berapa lama Kak Tere ini merealisasikan, kayak berpikir, oh yang satu ini paling menarik? Butuh berapa lama? Mungkin kayak sebulan 2 bulanan. Oh, cepet berarti Iya. ya, cepet banget. Nggak perlu lama-lama. Cuma langsung tertarik udah gitu aja. Asik. Terus lagu apa nih yang bikin kamu kecantol ke dunia K-pop ini? Ya, maksudnya yang pertama kali didengar. lagu-lagunya mereka ya kan. Tapi
kayak lebih yang di lagu salah satu lagu mereka itu kayak ada yang realistis banget gitu, kayak menghibur kita gitu loh, kayak apa terjemahan lagunya, arti dari lagunya itu kayak menyemangatin hidupan kita kayak kita. Salah satunya. Aku lupa judulnya, tapi kayak kalau nggak salah itu Hook namanya, Hook. Itu kayak lagunya support banget sama kehidupan kita, kayak kita lagi down gitu, kayak langsung setel musiknya itu kayak merasa bangkit lagi, ya semangat lagi. Relate berarti ya Kak? Iya, relate banget sama kehidupan gitu. Terus ada lagi kan, semua makanan budaya Korea kan mulai masuk ke Indonesia nih, mulai banyak. Tentu kan Mbak Tere udah pernah kan lihat siapa namanya K-pop yang difavoritkan tadi, makan apa kesukaannya, terus tampilnya gimana, pernah nggak diaplikasikan ke diri sendiri, terus makanannya mungkin ada di Indonesia dibeli gitu? Sering sih. Sering? Iya sering. Kalau keluar pun juga sering. Kayak misalnya si apa yang aku suka itu kan tadi suka makan ramen gitu kan. Yeah. Ramen kayak mie Korea gitu kan. Biasanya kalau di supermarket itu biasanya juga ada kebetulan. Dan itu aku beli, aku masak sendiri. Aku masaknya juga itu sesuai resep yang dia kasih di kontennya. Kayak ada Berarti sesuai sangat gitu ya Kak ya? Ya ada tambahan lauk-lauknya juga kan, kayak ada kimchi itu, kayak ada yang lainnya itu kayak di Indonesia kan udah ada semua kan, dan itu kayak aku juga beli, kayak aku mau makan apa yang dia makan gitu. Wah, pokoknya jangan sampai kelewat lah. Iya. Jangan sampai kelewat. Baju juga kalau dia ada di Indonesia kan nggak gitu, kita biasanya open dari sana gitu. Oh, Ya just tip loh, Just tip. ya just tip gitu. tapi nggak mahal kalau just gitu. Iya, mahal kan, Lumayan. nabung dulu. Oh, iya. Yang penting kan bisa samaan kopelan gitu. Asik, yang penting bisa couple Mbak Iya. Rizka. Gimana Mbak Rizka? Sangat-sangat effort ya Effort. untuk mengikuti penggemar K-pop ya. Apapun demi kesukaan. Keras. Nah, kemudian nih, apa sih yang membuat kamu tuh ngerasa kayak, wah aku K-popper banget nih gitu? Biasanya kalau ada kayak event gitu kan, Ya. kayak K-popers kan jarang dilihat sama orang kan, kayak biasanya apa sih Korea gitu kan, kayak pernah itu kayak ada event K-popers yang besar gitu kan di kayak misalnya Norebang, kayak biasanya Norebang itu karaoke kayak gitu, kayak aku merasa ini K-popers banget, aku mau join kayak gitu. Oh gitu. Iya, Kayak aku banget nih Iya, gitu. K-popers kan, aku juga K-popers gitu, Iya. aku juga K-popers, sesama K-popers ya udah aku bangga cari K-popers gitu. Iya. Tambahan ya, menambah relasi gitu Iya, juga ya. juga banyak kan Teman-teman, teman-teman, iya. temanku juga. Oke, terakhir nih Kak Tere. Kak Tere kan suka K-pop dan penggemar K-pop itu banyak sekali. Di luar sana kan juga banyak haters ya. Menurut Kak Tere sendiri, gimana sih menanggapi haters tersebut ketika jadi penggemar K-pop? Kalau biasanya kan banyak haters juga. Kalau ada yang banyak suka, pasti lebih banyak yang juga hatersnya. Nah kalau kita biasanya tuh ngedumel dulu di grup fanbase kita kan. Apa sih orang ini kayak gini gak jelas. Biasanya yang paling sering itu kayak mengelak-ngelakkan, menjelek-jelekan idol kita kayak plastik Oh, gitu iya. kan. Saya di Korea kan banyak yang operasi plastik, tapi nggak semua idol kita itu operasi plastik gitu. Dan kayak ada yang bilang haters bilang plastik, padahal kita nggak menanggapi, soalnya apa idol orang-orang haters mengambil plastik itu udah biasa kan. Jadi kayak kita udah sih biarin aja. Soalnya yang lebih nyakitin itu bukan mereka bilang plastik, tapi karena skandalnya mereka sendiri. Kayak kalau idol kita mau wamil, itu yang bikin kita lebih sedih lagi. Kayak kita ditinggalin mereka sama wamil kan, kayak wajib kita 2 tahunan. Oh, Iya. gitu. Berarti kayak haters itu menganggap K-pop itu kayak plastik. Soalnya kebanyakan Di di luar sana operasi plastik Iya. gitu ya. Jadi menanggap mereka tuh plastik itu operasi gitu Iya, ya. tapi kayak lebih sekarang, kalau makin kesini nggak ada yang nanggepin kayak haters gitu sih kak. Biasanya dibiarin aja, soalnya ada yang lebih menyakitkan daripada mereka bilang plastik gitu. Kayak sebenarnya tadi itu. Kalau itu biasanya idol yang keluar dari grup gitu. Itu kayak bagi kita itu lebih sakit daripada haters yang bilang kayak gitu. Jadi
para haters itu lebih banyak dari yang non K-popers Iya. atau fanbase sebelah? Biasanya ada yang non K-popers, ada yang fans sebelah. Biasanya kan kita kan fan K-pop itu kan nggak cuma satu, biasanya banyak satu orang gitu. Nah kadang itu ada yang satu doang, kayak misalnya BTS itu kan namanya ARMY. Iya. Nah kalau saya kan Seventeen itu namanya Karat gitu kan. Biasanya mereka ini kayak tempur gitu loh, kayak menekan waktu awards Oke. penghargaan itu kayak mereka saling berkonflik gitu, siapa yang menang gitu. Kayak kadang si idol ini menang, terus si fan ini tuh nggak terima gitu. Kayak menghujat. Iya, menghujat-hujat. Apa sih dia menang karena ini gini gitu. Gak dia duluin iya. Cari-cari celah kecil Iya. buat Padahal, dia itu bisa dihujat. padahal idol-idolnya itu kayak akrab gitu, tapi si fansnya aja nih yang buat konflik gitu. Oke, cari masalah ya Iya. mereka. Ada aja nih masalah itu, dan idolnya baik-baik aja. Ada aja. Oke. Ya Kak Tere, terima kasih atas waktunya, atas cerita-cerita pengalamannya Kak Tere. Maaf Oke. mengganggu. Ya apa-apa, maaf asal kan saya bisa berbagi kesenangan. Kita jadi senang nih kalau Mbak Seri juga Oke. senang. Menambah wawasan juga ya tentang K-pop. Iya. Siapa tahu dari kita bertiga ini mungkin ada yang masuk. Mungkin tertarik lah ya. sedikit. Dengan denger lagunya aja. Oh iya, Oke. mungkin bisa lah dengan lagunya nanti. Iya. Oke, cukup sih dari kami untuk Mbak Tere. Ya, terima kasih juga karena udah menyempatkan Oke. ini podcast kita. Siap. Terima kasih Kak Tere. Sama-sama. Terima kasih, Tere. Cukup ya. Silahkan. Oke. Cerita sosial sangat berperan penting untuk membangun konformitas penggemar K-pop. Pengaruh kelompok, loyalitas terhadap idola, dan pengaruh teman dari media sosial dapat mengubah seseorang untuk bersikap sesuai norma dari kelompok tersebut. Konformitas ini terjadi tidak hanya untuk gaya hidup tetapi juga untuk emosional dan sosial